Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dari chapter 11 mengenai Positive Theory of Accounting Policy and Disclosure, atau yang kita kenal sebagai teori positif kebijakan akuntansi dan pengungkapan. Next. Kelompok 7 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Regina Fania dengan NIM 2019 12 11 014 dan saya sendiri Maria Angelica dengan NIM 2019 12 11 046 dan saudari Maitatri dengan NIM 2019 12 11 050. Next. Pada kesempatan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi teori kontraktual atau yang dikenal dengan contracting theory, di mana teori kontraktual memiliki arti adalah kewajiban perusahaan terhadap konsumen yang mengklaim bahwa perusahaan memiliki 4 kewajiban moral utama kebijakan dasar untuk 4 bagian. Yang pertama itu untuk mematuhi isi perjanjian penjualan dan kewajiban sekunder, lalu yang kedua itu memahami sifat produk, dan yang ketiga itu menghindari misrepresentasi, dan yang terakhir yaitu menghindari penggunaan paksaan atau pengaruh yang ada. Next. Di mana dalam slide ini saya akan menjelaskan mengenai teori kontraktual yang memiliki arti dalam menggambarkan perusahaan sebagai perantara legal atau hubungan hukum atau yang dikenal dengan legal nexus dari hubungan kontraktual antara pemasok dan konsumen atas faktor-faktor produksi. Teori ini menjawab mengapa perusahaan ada, yaitu karena biaya transaksi atau kontrak yang ada yang dikeluarkan individual akan berkurang jika melalui suatu organisasi yang akan mengelola kontrak-kontrak dengan supplier. Next. Lalu, dalam teori kontraktual juga memiliki contoh jika kita ingin memakan ice cream, kita punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama itu ketika membuat kontrak secara terpisah dengan produsen susu, produsen gula, pemotong kayu untuk membuat stick ice cream, perusahaan elektronik untuk membeli kulkas, dan lain-lainnya dalam membuat es krim tersebut. Pilihan keduanya adalah ketika kita pergi ke toko es krim dan membeli yang sudah jadi. Toko ini sudah mempunyai kontrak dengan pihak-pihak yang telah saya sebutkan di atas. Next. Sehingga dalam arti yang tadi saya sebutkan, yang lebih umumnya daripada semua pemasok faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal, cara individual melakukan kontrak dengan konsumen atas output mereka. Lebih baik kontrak ini diambil oleh perusahaan untuk menghubungkan antara beberapa kelas pemasok dan konsumennya yang ada. Perusahaan ini dianggap sebagai suatu perjanjian kerjasama kontraktual yang legal antara sisi supplier dengan sisi customer tersebut. Next. Saya akan menjelaskan mengenai contoh dari kontraknya. Contoh dari kontraknya itu ada 5 bagian. Pada bagian yang pertama itu mendokumentasikan syarat dan kondisi kerja para manajer oleh pemegang saham. Lalu contoh dari kontrak yang kedua yaitu mendokumentasikan syarat serta kondisi di mana pemberi pinjaman menyediakan sumber daya keuangan. Lalu contoh kontrak yang ketiga yaitu kerja untuk pabrik dan pekerja lainnya. Lalu contoh dari kontrak yang keempat itu menyediakan barang. Dan contoh dari kontrak yang terakhir yaitu yang kelima untuk penjualan dan pengiriman barang dan jasa yang ada. Next. Di mana seorang ahli yang bernama Parker berpendapat bahwa perusahaan akan ada
Karena perusahaan tersebut merupakan bentuk yang paling efisien dari kontrak penghubung atau yang dikenal dengan nexus dalam mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi serta mengurangi biaya kontrak. Di mana dalam teori kontraktual ini mengorganisasikan aktivitas ekonomi untuk mengurangi biaya kontraktual, seperti contohnya ada dua bagian, yaitu bagian pertama ada manajemen kontrak, dan yang kedua itu ada debt kontrak. Kedua kontrak tersebut yang telah saya sebutkan di atas merupakan agensi kontrak, yang mana dalam teori keagenan telah disediakan banyak sumber penjelasan untuk praktik akuntansi yang telah ada. Next. Lalu pada materi yang kedua, yaitu teori keagenan, atau yang dikenal dengan agensi teori, di mana teori keagenan ini menurut Jensen dan McLean pada tahun 1976 merupakan interaksi antara agen dan prinsipal, di mana agen tersendiri pun memiliki arti bahwa pihak yang menerima perintah dan prinsipal menjadi pihak pemberi perintah, pengawas, serta memberikan nilai dan masukan terhadap pelaksana tugas-tugas oleh agen. Sedangkan menurut Sugiono sendiri pada tahun 2013 menyatakan bahwa prinsipal memberikan wewenang pengaruh kepada agen dan memberikan sumber daya kepada agen dalam bentuk pajak dan lain-lainnya. Next. Jadi dalam teori keagenan ini memiliki hubungan kerjasama untuk dua pihak, di mana agen melakukan kegiatan prinsipalnya atau pihak yang berkepentingan. Menurut Jensen dan McLean tersebut menggambarkan suatu hubungan keagenan yang timbul ketika ada kontrak di mana satu pihak, yaitu prinsipal, melibatkan pihak lain yaitu agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal. Sehingga berdasarkan kontrak, prinsipal mendelegasikan beberapa otoritas pengambil keputusan kepada agen. Dalam situasi seperti inilah, baik prinsipal maupun sisi agen merupakan pihak yang akan memaksimalkan utilitasnya dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa agen akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik bagi prinsipal tersebut. Next. Untuk teori keagenan tersendiri memiliki masalah keagenan yang timbul adalah persoalan untuk mendorong agen agar bertindak seakan ia sedang memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Masalah keagenan ini pada akhirnya akan menimbulkan biaya keagenan. Pada tingkat yang paling umum, di mana biaya keagenan merupakan jumlah atau yang dikenal dengan uang dari penurunan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen tersebut. Next. Lalu menurut seorang ahli yaitu Jensen dan McLean membagi biaya keagenan menjadi beberapa bagian. Next. Yaitu menjadi 3 bagian. Pada bagian yang pertama yaitu biaya monitoring atau yang dikenal dengan monitoring cost. Lalu yang kedua itu ada biaya bonding atau bonding cost. Lalu yang ketiga dan yang terakhir hilangnya nilai residu atau residual loss. Next. Untuk biaya monitoring atau monitoring cost tersendiri, biaya ini dikeluarkan oleh prinsipal supaya dapat memantau, mengukur, serta mengontrol kinerja agen. Sebagai contohnya adalah audit cost, rencana kompensasi, dan pembuatan SOP. Biaya ini sebenarnya secara tidak langsung ditanggung oleh agen. Contohnya itu ketika prinsipal menerapkan pemberian remunerasi terhadap manajer sesuai dengan kinerja manajer. Maka, manajer yang kinerjanya buruk akan dibayar lebih sedikit daripada yang kinerjanya lebih bagus. Cara prinsipal melindungi diri dari tanggung jawab biaya monitoring ini kita sebut sebagai price protection. Next. Lalu yang kedua ada biaya bonding atau bonding cost, di mana biaya ini muncul karena agen berusaha untuk mengurangi biaya monitoring yang ditanggungkan karena prinsipal melakukan price protection.
Sehingga agen berusaha membangun hubungan yang lebih baik dengan prinsipal dan mematuhi aturan yang ditetapkan prinsipal. Bonding cost yang harus ditanggung oleh agen antara lain ada 3 bagian. Yang pertama itu ada waktu dan usaha untuk menerbitkan laporan keuangan yang lebih reguler atau quarterly. Lalu yang kedua itu ada batasan-batasan terhadap aktivitas manajer. Dan yang terakhir ada keuntungan yang hilang karena agen ini dilarang untuk menjual rahasia perusahaan ke saingan. Ketika margin cost of monitoring cost atau marginal cost of bonding cost itu setara, maka tidak akan ada terjadinya bonding cost. Next. Lalu yang terakhir itu adanya hilang nilai residu atau residual cost. Walaupun adanya monitoring dan bonding, ada kemungkinan agen tidak mematuhi keinginan prinsipal secara tepat. Sebagai contohnya, ketika manajer mungkin akan mengubah akun-akun untuk memaksimalkan bonusnya. Sehingga dengan demikianlah net value dari output agen akan kurang jika agen berlaku sesuai dengan kehendak prinsipal. Kerugian atas net value ini kita sebut dengan residual loss. Next. Sehingga jika pasar informasi manajer dan pemegang saham sangat efisien, maka pasar akan memiliki informasi sehubungan dengan insentif dan kesempatan bagi agen untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Oleh karena itulah, semua informasi ini akan tergabung dengan harga remunerasi agen. Artinya, prinsipal akan menggaji agen sesuai dengan harapan prinsipal tentang berapa banyak sih perilaku agen yang kemungkinan akan bertentangan dengan kepentingan prinsipal tersebut. Next. Sehingga dalam keadaan ini, prinsipal akan memperoleh perlindungan harga atau yang kita kenal dengan price protect, oleh karena perlindungan harga merupakan biaya yang ditanggung oleh agen atau agen yang menerima remunerasi harga yang kurang dari yang seharusnya, maka agen memiliki insentif yang terikat kepada kepentingan prinsipal dan menanggung biaya pemantau perilaku. Insentif ini akan meningkat seiring dengan perlindungan harga dan juga fakta bahwa prinsipal dapat memberhentikan agen untuk perilakunya yang disfungsional. Next. Lalu seperti contohnya ada expose settling up, terjadi ketika setelah kinerja agen diamati, maka prinsipal merevisi return yang akan dibayarkan kepada agen. Seperti contohnya adalah gaji manajerial untuk memastikan bahwa tingkat remunerasi agen dan tingkat agen telah selaras. Misalnya, pemegang saham dapat memutuskan bahwa manajer telah bertindak lebih sedikit atau lebih banyak dari yang telah diharapkan. Next. Dalam situasi seperti inilah, para pemegang saham dapat memutuskan untuk membayar gaji manajer lebih sedikit atau yang lebih banyak. Seperti contohnya the expose settling up pada akhir satu periode melakukan perlindungan harga yang efektif untuk awal periode berikutnya. Next. Lalu pada bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai perlindungan harga dan masalah para pemegang saham atau manajer agensi. Next. Pada bagian ini, pemisahan kepemilikan dan kontrol berarti
bahwa manajer atau sebagai agen dari pemegang saham dapat bertindak dalam kepentingan mereka sendiri. Tapi kepentingan agen mungkin bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Masalah ini telah terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith mengacu kepada The Wealth of Nations, di mana kepemilikan parsial atau non-ownership dari suatu perusahaan oleh manajemen memberikan insentif bagi manajer yang berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen tidak menanggung biaya penuh dari setiap perilaku yang disfungsional. Sehingga pada dasarnya pemegang saham berhak mempertahankan hak sehubungan dengan saham yang dimiliki dengan cara menggugat segala tindakan perseroan yang merugikan kepentingan dalam perseroan yang bersangkutan. Kalau di negara Indonesia, tindakan perseroan tersebut dapat berupa tindakan RUPS, komisaris, dan atau direksi. Yang terdiri ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Perlu diperhatikan bahwa perseroan didirikan dan dijalankan oleh dasar anggaran dasar yang dibuat di antara para pemegang saham. Hingga segala hak dan kewajibannya pun harus dituangkan sejelas mungkin di dalam anggaran dasar tersebut, yang dapat dikatakan sebagai perjanjian di mereka. Karena dianggap sebagai perjanjian, maka anggaran dasar harus tunduk kepada UU PT, undang-undang, dan peraturan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban pemegang saham. Salah satu efek dari struktur kepemilikan melalui saham adalah yang tercipta struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya masing-masing mempunyai hak yang sama, terutama terhadap hak suara, yaitu satu saham adalah satu suara. Ketentuan tambahan terhadap hak suara dapat diatur secara tegas sehubungan dengan klasifikasi saham. Dengan mekanisme kepemilikan yang demikianlah, maka pemegang saham mayoritas menjadi pihak yang diuntungkan dengan sendirinya. Sehingga semakin banyak saham yang dimiliki, maka makin dapat berkuasa ia dalam menentukan keputusan mengenai keberadaan dan jalannya suatu perseroan terbatas. Namun persoalannya adalah bagaimana melindungi kepentingan pemilikan saham minoritas yang beresiko dirugikan oleh kekuasaan pemegang saham mayoritas. Ini beberapa pasal dapat berusaha mengatur kepentingan kepemilikan saham bagi mayoritas dan minoritas yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang dicantum dalam Indonesia. Next. Sehingga proporsi biaya yang ditanggung oleh manajer menurun selama kepemilikan manajer dalam perusahaan menurun. Oleh karena itu, semakin kecilnya kepemilikan manajer dalam perusahaan, maka semakin besarnya kemungkinan manajer dalam mengkonsumsi penghasilan tambahan dan manfaat lainnya secara berlebihan. Next. Next. Maka, against white berperlindungan harga dalam hal ini menjadi dua bentuk. Ketika owner manager menjual sebagian interest perusahaannya, investor membayar saham yang mereka miliki untuk layak dipikirkan. Maka harga menggabungkan diskon untuk mengembangkan harapan manajer untuk mengonsumsi lebih banyak manfaat pada pekerjaan daripada kepentingan investor. Dengan demikianlah, harga owner manajer dibayar untuk penurunan saham selama ekspektasi pasar atas perilaku yang bertentangan dengan kepentingan ini meningkat. Jika pemilik baru melakukan pemantauan kinerja manajer secara lebih dalam, maka pemilik akan menggaji manajer atas dasar penilaian terhadap kemungkinan perilaku yang bertentangan dengan kepentingan mereka.
Lalu apabila pasar bersifat efisien, pemegang saham baru akan menerima normal rate of return pada tingkat rata-rata. Manajer akhirnya menanggung biaya pemegang saham dalam memantau kinerja mereka dan perilaku mereka yang diekspektasikan akan mengurangi kekayaan pemilik. Oleh karena itulah, mereka merupakan pihak yang memiliki insentif terhadap kontrak agar tindakan mereka dimonitor dan membatasi tindakan mereka yang dapat mengurangi nilai perusahaan. Jika mereka memberikan jaminan di muka yang cukup kredibel bahwa mereka akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, maka pasar akan membayar harga yang lebih tinggi untuk kepemilikan kepentingan ini. Dan ada kemungkinan berkurangnya pemantauan background. Lalu, alasan adanya perbedaan insentif terkait kebijakan perusahaan antara pemegang saham dan manajer merupakan masalah yang spesifik. Masalah ini termasuk masalah risk aversion, masalah dividend retention, dan horizon problem. Masalah risk aversion berarti bahwa manajer lebih memiliki resiko yang lebih kecil daripada pemegang saham. Pemegang saham memiliki kapasitas untuk diversifikasi portofolio investasi mereka, sehingga mereka tidak risk adverse terhadap investasi mereka dalam perusahaan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam masalah risk aversion ini, pemegang saham lebih menghindari adanya risiko yang ada dalam saham tersebut. Dengan berinvestasi dalam berbagai perusahaan, misalnya ada blue chip, pertambangan, industri, atau jenis investasi seperti contohnya saham, properti, dan komoditas, pemegang saham dapat meminimalkan kemungkinan mereka atas risiko investasi dalam salah satu sumber. Kontrak dapat digunakan untuk mengurangi dampak buruk dari masalah ini. Salah satu cara melakukannya adalah dengan mengikat remunerasi manajer kepada harga saham. Berdasarkan EMH, harga saham mencerminkan kepentingan dan ekspektasi pemilik atau prinsipal tentang tingkat risiko investasi serta semua arus kas di masa yang akan datang untuk kelangsungan perusahaan tersebut. Dengan demikianlah, hal ini mencerminkan penilaian pasar atas perkembangan efek kekayaan bagi pemegang saham dari adanya preferensi risk aversion dan dividend retention management tersebut. Lalu, laba sering dianggap sebagai hal yang lebih langsung berhubungan dengan kinerja manajerial daripada harga saham. Dengan demikianlah, laba akuntansi sering digunakan untuk menemukan remunerasi manajer. Adapun kontrak spesifik berarti memotivasi manajer untuk bertindak dalam kepentingan pemegang saham yang meliputi dari 4 bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu menyediakan rencana bonus, di mana batas atas bonus sebagian tergantung pada rasio pembayaran dividen perusahaan, atau untuk mengurangi masalah dividen retention. Lalu yang kedua, untuk mengurangi horizon problem, maka solusi yang diambil yaitu membayar manajer lebih berdasarkan pada pergerakan harga saham ketika manajer telah mendekati masa pensiun. Lalu untuk mengatasi meminimalkan masalah risk aversion, maka solusinya yaitu pada kolom yang ketiga, membayar bonus pada tingkat progresif selama keuntungan dilaporkan meningkat. Lalu untuk yang keempat, ada pengungkapan manajer lebih kecil dengan kompensasi yang berbasis saham selama kepemilikan manajer dalam perusahaan meningkat, atau yang dikenal dengan mengurangi masalah risk aversion tersebut. Next. Maka pada titik ini, penting untuk menekankan bahwa angka akuntansi lebih sering digunakan dalam menentukan kontrak kompensasi manajer. Alasan utamanya adalah penerapan yang luas dari angka akuntansi untuk variasi konteks yang lebih luas. Yang pertama itu hanya karena sebagian besar perusahaan tidak memiliki harga saham yang terdaftar. Lalu yang kedua itu
Nilai pasar perusahaan bersifat non-observable berdasarkan pertukaran yang tipis atau kepemilikan yang untraded, misalnya property companies atau corporate entity. Lalu yang ketiga ada tingkat pembayaran manajemen lebih rendah dari Chief Executive Officer atau CEO dan division atau area atau section. Dan yang terakhir, upaya manajer lebih lanjut terkait dengan earning performance daripada share price performance. Next. Lalu pada materi yang keempat, saya akan menjelaskan masalah agensi pada pemegang saham kreditor. Dalam jenis masalah agensi ini, setiap organisasi memiliki tujuan dan sasaran jangka panjang dan jangka pendek sendiri yang ingin dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks ini, perlu juga dicatat bahwa tujuan manajemen belum tentu sejalan dengan tujuan para pemegang saham. Manajemen organisasi mungkin memiliki tujuan yang kemungkinan besar diperoleh dengan motif memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, sementara di sisi lain pemegang saham organisasi kemungkinan besar tertarik pada maksimisasi kekayaan mereka. Kontras antara tujuan dan sasaran manajemen dan pemegang saham organisasi mungkin sering menjadi dasar masalah keagenan. Tepatnya berbicara ada 3 jenis yang dibahas. Yang pertama itu ada pemegang saham dibandingkan dengan manajemen, di mana perusahaan besar mungkin memiliki sejumlah besar pemegang ekuitas. Selalu penting bagi organisasi untuk memisahkan manajemen dari kepemilikan, karena tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi bagian dari manajemen. Lalu yang kedua itu pemegang saham berbanding dengan kreditor, yaitu pemegang saham memiliki kemungkinan dalam mengambil proyek berisiko untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan, dan peningkatan risiko ini dapat meningkatkan ROR, rate of return, yang diperlukan untuk hutang perusahaan dan karenanya nilai keseluruhan dari hutang yang tertunda dapat turun. Jika proyek tenggelam, maka pemegang obligasi seharusnya ikut serta dalam kerugian. Dan ini dapat mengakibatkan masalah keagenan dengan pemegang saham dan kreditor. Dan yang terakhir itu ada pemegang saham berbanding dengan pemangku kepentingan lainnya, di mana para pemangku kepentingan perusahaan mungkin memiliki konflik kepentingan dengan pemangku kepemilikan lain seperti pelanggan, karyawan, masyarakat, dan komunitas. Misalnya adalah karyawan mungkin meminta kenaikan gaji mereka yang jika ditolak oleh pemangku kepentingan, maka akan ada kemungkinan masalah keagenan akan terjadi. Next. Menurut seorang ahli yaitu Smith and Warner, mengakui bahwa masalah keagenan atas utang dapat menimbulkan 4 metode utama dalam mentransfer kekayaan dari debt holders kepada shareholders. Next. Yang pertama itu pembayaran dividen yang berlebihan atau excessive dividend payments, di mana masalah pembayaran dividen yang berlebihan muncul ketika utang dipinjamkan kepada perusahaan dengan asumsi tingkat pembayaran dividen tertentu. Utang dihargai secara sesuai, namun perusahaan kemungkinan mengeluarkan tingkat dividen yang lebih tinggi. Menerbitkan dividen yang lebih tinggi mengurangi basis aset dalam membayar utang dan mengurangi nilai aset tersebut. Next. Lalu yang kedua itu ada substitusi aset atau asset substitution, di mana substitusi aset ini didasarkan pada premis bahwa pemberi pinjaman akan menghindari risiko atau risk averse, di mana mereka memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan harapan bahwa pinjaman ini tidak akan diinvestasikan pada aset atau proyek dengan risiko yang lebih tinggi dan yang dapat diterima oleh mereka. Mereka menghargai utang yang sesuai melalui tingkat bunga yang dibebankan atau terming pinjaman. Next. Lalu yang selanjutnya adanya kurangnya investasi atau underinvestment. Underinvestment ini terjadi ketika pemilik memiliki insentif untuk tidak melaksanakannya.
Proyek-proyek NPV positif karena untuk melakukannya akan meningkatkan dana yang tersedia untuk debt holders, tetapi tidak untuk pemilik. Next. Lalu selanjutnya ada pencairan klaim atau claim dilution untuk materi yang terakhir, yaitu claim dilution ini terjadi ketika perusahaan menerbitkan utang yang lebih tinggi daripada utang yang sudah diterbitkan. Hal ini meningkatkan dana yang tersedia untuk meningkatkan nilai perusahaan dan nilai interest pemilik. Tetapi, menurunnya keamanan relatif dan nilai hutang yang ada artinya mendilusi nilai hutang yang ada, karena hutang yang kini telah menjadi lebih risiko dengan adanya utang dengan prioritas yang lebih tinggi. Next. Seperti dalam kasus kontrak manajemen, jika pasar modal memiliki ekspektasi rasional, maka para pemegang saham akan menanggung biaya keagenan dari upaya untuk mentransfer kekayaan dari debt holders. Pemberi pinjaman akan melindungi harga melalui interest rate atau without holding of funds, dan ini memungkinkan manajer bertindak atas nama pemegang saham dengan insentif untuk secara sukarela melakukan kontrak dalam membatasi tindakan mereka. Kontrak utang ini sering mengandung pembatasan atau perjanjian yang dirancang untuk melindungi kepemilikan keuangan pemberi pinjaman. Perjanjian sering ditulis dalam bentuk akta akuntansi. Perjanjian utang memiliki syarat dan ketentuan yang tertulis dalam kontrak utang yang membatasi kegiatan manajemen atau mensyaratkan manajemen untuk mengambil tindakan tertentu. Next. Baik, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Regina Fania. Kepada Regina Fania, saya persilahkan. Selanjutnya, untuk kontrak utang umumnya memuat salah satu atau lebih dari 4 kategori. Next. Perjanjian yang membatasi peluang produksi investasi perusahaan. Perjanjian ini dirancang untuk mengurangi substitusi aset dan underinvestment. Perjanjian menahan pembayaran dividen dan biasanya mengikat pembayaran dividen untuk fungsi keuntungan. Perjanjian ini menghalangi pembayaran dividen yang berlebihan. Selanjutnya, perjanjian menahan financing polisi perusahaan. Hal ini ditujukan untuk claim dilution problem dan biasanya membatasi penggunaan utang yang lebih tinggi atau leverage. Perjanjian bonding yang mensyaratkan perusahaan untuk memberikan informasi tertentu kepada pemberi pinjaman, seperti laporan keuangan dan pengungkapan kepada pihak berwenang. Hal ini membantu debt holders dalam menentukan apakah perjanjian telah dilanggar atau hampir terjadi pelanggaran. Next. Selanjutnya, perjanjian yang membatasi peluang produksi investasi perusahaan. Perjanjian ini dirancang untuk mengurangi substitusi aset dan underinvestment. Selanjutnya, perjanjian menahan pembayaran dividen dan biasanya mengikat pembayaran dividen untuk fungsi keuntungan. Perjanjian ini menghalangi pembayaran dividen yang berlebihan. Selanjutnya, ada perjanjian menahan financing polisi perusahaan. Hal ini ditujukan untuk claim dilution problem dan biasanya membatasi penggunaan utang yang lebih tinggi atau leverage. Selanjutnya, perjanjian bonding yang mensyaratkan perusahaan untuk memberikan informasi tertentu kepada pemberi pinjaman, seperti laporan keuangan dan pengungkapan kepada pihak berwenang. Hal ini membantu debt holders dalam menentukan apakah perjanjian telah dilanggar atau hampir terjadi pelanggaran. Next. Untuk yang kelima, yaitu membahas tentang kontrak ex post, opportunisme versus ex inefficient. Next. Untuk agensi kontrak memberikan insentif bagi agen untuk bertindak dengan cara yang bertentangan
dengan kepentingan prinsipal. Namun, adanya perlindungan harga berarti bahwa hal itu merupakan kepentingan agen untuk melakukan kontrak yang dapat mengurangi agensi cost. Seberapa kuat insentif ini tidak jelas. Satu pendekatan dan menyatakan bahwa agen bersifat oportunistik dan berusaha untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal karena agen menganggap bahwa perlindungan harga tidak lengkap dan bahwa setiap ekspos menetap dan perilaku disfungsional juga tidak lengkap. Argumen ini dinamakan opportunistic perspective. Hal ini juga disebut sebagai pendekatan ekspos karena hal ini menempatkan kontrak dari perusahaan seperti yang diberikan dan berpendapat bahwa ekspos atau yaitu setelah kontrak berada di tempat. Agen memiliki insentif untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal karena pernyataan kontrak dan negosiasi ulang dari kontrak yang sudah ada tidak mungkin untuk benar-benar menyelesaikan atau menghilangkan manfaat yang dapat diperoleh, yaitu kontrak agen tidak lengkap. Next. Selanjutnya, ex ante. Pendekatan teori keagenan berpendapat bahwa agen mengakui bahwa jika mereka mencoba untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal, mereka akan dihukum karena bahwa aktivitas di masa depan. Artinya, akan ada pengendapan yang akhirnya menghilangkan manfaat dari perilaku oportunistik. Baris ini mengakui argumen bahwa efek reputasi akan mengurangi remunerasi yang dibayarkan kepada agen di masa depan jika mereka melakukan perilaku disfungsional. Oleh karena itu, agen akan menegosiasikan kontrak yang menjelaskan kepentingan mereka dengan para pelaku di tingkat pertama. Bahkan, jika kontrak sudah terkendala, perspektif ini disebut efisien, karena biaya keagenan minim dalam jangka panjang. Artinya, nilai perusahaan, nilai dari pelaku klaim, dan nilai dan agen remunerasi semua lebih besar dan lebih merata dialokasikan dari bawah perspektif oportunistik. Pendekatan ini juga disebut sebagai agen ex ante karena bertindak seakan kontrak telah dinegosiasikan di depan untuk membatasi perilaku mereka. Next. Selanjutnya ada teori signaling. Next. Selain perspektif kontrak, Holthausen menggambarkan perspektif lebih lanjut pada pilihan kebijakan akuntansi. Dalam perspektif ini, manajer secara sukarela memberikan informasi kepada investor untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Manajer melakukan peran ini karena mereka memiliki keunggulan komparatif dalam produksi dan penyebaran informasi. Holthausen kemudian melanjutkan untuk membedakan perspektif kontrak dan informasi sesuai dengan waktu dari arus kas dan informasi akuntansi. Berdasarkan perspektif informasi akuntansi memprediksi arus kas dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Informasi akuntansi yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana nilai perusahaan dan klaim terhadap hal itu akan berubah. Di bawah perspektif kontrak efisien, akuntansi mencerminkan arus kas yang berubah yang mempengaruhi perusahaan. Laporan akuntansi yang digunakan untuk memantau peristiwa dan transaksi ekonomi yang terjadi. Next. Hipotesis informasi mendasari sebagian besar riset awal pasar modal. Dalam studi pasar modal, manajer diasumsikan untuk memberikan informasi bagi pengambilan keputusan oleh investor. Hipotesis informasi sejalan dengan signaling teori, di mana manajer menggunakan akun untuk memberitahukan ekspektasi dan niat tentang masa depan. Menurut signaling teori, jika manajer mengharapkan tingkat pertumbuhan yang tinggi,
di masa depan, maka mereka akan mencoba untuk memberitahukannya kepada investor melalui akun. Next. Selanjutnya yang ketujuh adalah proses politik. Next. Politik adalah pihak yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Teori akuntansi positif juga merupakan model proses politik yang melibatkan hubungan antara perusahaan dan pihak-pihak lain yang tertarik pada perusahaan, seperti pemerintah, serikat buruh, dan kelompok masyarakat. Seperti dalam konteks utang dan konteks kompensasi manajemen, akuntansi penting dalam proses politik sebagai salah satu sumber informasi tentang perusahaan. Next. Perbedaan utama antara pasar politik dan pasar modal pada umumnya adalah kurangnya permintaan. Karena itu, maka insentif akan lebih kecil untuk memproduksi informasi dalam pasar politik. Analisis ekonomi berpendapat bahwa hasil dari keuntungan margin yang lebih rendah akan didapatkan individu dalam proses politik, karena lebih sulit bagi individu atau kelompok untuk memperoleh manfaat dari informasi itu. Ada biaya informasi yang tinggi bagi individu, heterogenitas atau keberagaman kepentingan, dan biaya organisasi. Next. Yang kedelapan adalah konservatisme, standar akuntansi, dan biaya agensi. Next. Dalam pembahasan di atas pada teori keagenan, secara implisit mengasumsikan bahwa kontrak lembaga yang dibuat hanya antar pelaku dan agen dalam perusahaan. Kami pada dasarnya berbicara tentang tata kelola perusahaan internal dengan kontrak yang efisien. Artinya, dalam sebuah pasar modal yang berfungsi dengan baik, dengan memegang saham dan demokrasi koperasi, terdapat tingkatan kontrak yang sesuai yang meminimalkan biaya keagenan. Hal ini mengasumsikan dominasi atau kontrol oleh prinsipal atau shareholders dan debt holders, dengan sedikit kerugian residual. Pendekatan lain lebih condong ke arah model pengendalian agen dengan daya yang terbatas untuk debt holders dan shareholders. Hal ini muncul karena manajer memiliki kepemilikan terbatas dan liabilitas terbatas, serta hal ini membuat bias dalam menentukan estimasi nilai. Next. Pada tahun 1931 dan 1933, Securities Act di Amerika Serikat telah menyebutkan sebelumnya bahwa salah satu outcome-nya adalah untuk memengaruhi perkembangan laporan akuntansi konservatif. Konservatisme tradisional atau pruden dalam akuntansi berarti percepat pengeluaran dan menunda pengakuan pendapatan. Anticipate no profit, but anticipate a loss. Konservatisme muncul karena ada persyaratan verifikasi asimetris yang membebankan tingkat verifikasi pendapatan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan beban dan pada umumnya berfungsi untuk mengurangi reported earnings. Selanjutnya, sistem penilaian didasarkan pada biaya historis dan revaluasi atau terutama di bawah pada pendapatan tidak diizinkan di Amerika Serikat. Selain itu, penggunaan biaya historis konservatif secara efektif berarti bahwa setiap peningkatan nilai aset akan berpengaruh terhadap laba selama dihasilkan melalui transaksi, bukan melalui pengenaan langsung pada nilai. Next. Baru-baru ini, International Accounting Board atau IASB berpendapat bahwa bias konservatif dalam akuntansi tidak mengungkapkan gambaran keuangan atau real perusahaan dan mengurangi informasi yang tersedia bagi investor. Mereka mengusulkan bahwa pengakuan tepat waktu baik untuk keuntungan maupun kerugian sama-sama penting. Sebagai tanggapan, teoris konservatisme kondisional berpendapat bahwa permintaan akan pengakuan keuntungan secara tepat waktu lebih rendah. Ini berarti pasar menempatkan nilai yang lebih tinggi pada pengakuan kerugian secara tepat waktu. Next. Alasan untuk hal ini adalah peran yang dimainkan oleh praktik pelaporan eksternal dalam menyediakan eksternalis
Tes tata kelola perusahaan oleh yang pertama ex ante mengecilkan tropi investment, dan yang kedua ex post menghentikan negatif cash flow investment. Tropi investment terjadi ketika manajemen berinvestasi pada proyek-proyek yang memperluas kontrol manajemen atau menambah prestise. Hal itu bukan proyek yang selalu memiliki NPV positif. Jika manajemen tahu bahwa mereka diwajibkan oleh standar akuntansi untuk menentukan nilai investasi ini dalam waktu dekat, maka mereka akan berhati-hati dalam melakukan investasi. Next. Akhirnya, prinsip akuntansi dapat mengurangi pengungkapan pendapatan sehingga mengurangi kemampuan manajer untuk melaporkan peluang dari angka akuntansi. Oleh karena itu, kemungkinan manajer dan auditor dikenakan sanksi akan naik atau turun yang kurang dari atau melebihi percepatan dan atau peningkatan pelaporan pendapatan. Next. Selanjutnya yang ke-9 ada tes empiris tambahan. Next. Seperti yang telah disebutkan, salah satu keuntungan dari model yang dikembangkan menggunakan teori positif adalah bahwa model dapat diuji secara empiris, sehingga membantu untuk menguatkan atau menolak pemahaman yang dikembangkan oleh teori menguji hipotesis biaya oportunistik dan biaya politik. Dengan model yang diterbitkan untuk melakukan kontrak di perusahaan dan dalam proses politik, hipotesis umum telah dikembangkan untuk menjelaskan pilihan akuntansi yang melibatkan transfer kekayaan dari prinsipal. Salah satu dari penelitian pertama dilakukan oleh Watts dan Zimmerman yang meneliti posisi di mana manajer perusahaan mengambil bagian dalam US FASB tahun 1974 Discussion Memorandum on GPLA atau General Freight Level Adjustment Accounting. Pengaruh GPLA adalah untuk menyajikan kembali rekening perusahaan menurut indeks inflasi umum, sehingga meningkatkan nilai aset tetapi atau secara umum melaporkan penurunan laba karena biaya penyusutan yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya ada Watts dan Zimmerman berpendapat bahwa karena faktor politik para manajer perusahaan besar memiliki insentif yang lebih besar untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Ball dan Foster mengkritik penggunaan ukuran perusahaan bagi ukuran untuk biaya politik dan menyarankan langkah-langkah yang lebih langsung seperti keanggotaan industri. Sejumlah studi telah menemukan bahwa manajer membuat pilihan kebijakan akuntansi individu yang meningkatkan reported profit selama mereka mendekati hal-hal yang melanggar perjanjian utang mereka, dan juga bahwa mereka memanipulasi keuntungan akuntansi secara umum pada tahun-tahun sebelum dan sesudah melanggar perjanjian utang. Next. Selanjutnya, Sweeney menemukan bahwa manajer perusahaan mendekati pembatasan perjanjian utang mereka lebih mampu mengadopsi strategi akuntansi peningkatan laba daripada perusahaan yang tidak mendekati standar teknis dari perjanjian-perjanjian tersebut. Dia juga menemukan bahwa perusahaan mendekati batasan perjanjian utang mereka biasanya yang pertama untuk mengadopsi standar akuntansi yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan metode peningkatan laba atau lambat untuk mengadopsi standar akuntansi yang dipersyaratkan perusahaan untuk menggunakan metode profit decreasing. Next. Demikian pula Devon dan Giambalvo menyelidiki perilaku pelaporan manajer perusahaan yang gagal pada perjanjian utang berbasis akuntansi mereka. Hasil penelitian mereka mendukung perspektif ex post oportunistik dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi. Mirip dengan Sweeney, mereka menemukan manajer perusahaan yang melanggar perjanjian utang akan dimanipulasi keuntungan akuntansinya pada tahun-tahun sebelumnya. Sebuah tes yang lebih kuat untuk mempelajari hasil dari portofolio prosedur akuntansi daripada fokus pada prosedur individu. Studi pertama yang mencoba ini dilakukan oleh Mijewski dan Hagerman
Hasil penelitian umumnya mendukung hipotesis mereka bahwa manajer menggunakan beberapa teknik. Next. Salah satu topik paling populer dalam penelitian akuntansi positif awal adalah pilihan prosedur akuntansi untuk biaya praproduksi di industri minyak dan gas. Pilihan yang tersedia adalah full costing atau FC dan successful effort atau SE. Sehubungan dengan SE, FC memiliki efek menggeser keuntungan pada periode berjalan dan menghasilkan varian keuntungan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa FC akan lebih disukai dalam hipotesis rencana bonus dan utang untuk ekuitas. Lane dan Pastena mempelajari sejauh mana perusahaan menggeser keuntungan dengan menggunakan SE dan FC. Selanjutnya, studi awal pilihan kebijakan akuntansi oleh Dhaliwal atau Accounting for Production Cost, Daly and Vigilant atau Accounting for Research and Development Expenditures, kemudian ada Dhaliwal, Salomon and Smith dengan Depreciation, dan Bowen, kemudian ada Noren and Lacy dari Accounting for Interest sangat mendukung utang kepada ekuitas dan size hipotesis serta memberikan dukungan campuran untuk hipotesis rencana bonus. Next. Watts dan Zimmerman menyarankan 3 perbaikan lebih lanjut. Yang pertama ada detail dari kontrak yang relevan dapat digunakan. Yang kedua ada ukuran hipotesis dapat disempurnakan karena ukuran perusahaan bisa mengukur berbagai faktor. Yang ketiga ada hipotesis dapat berasal dari kontrak lain yang sudah ada dalam suatu perusahaan. Next. Selanjutnya tes menggunakan detail kontrak. Heli menggambarkan sifat skema bonus akuntansi dengan melibatkan transfer sejumlah uang ke bonus pool sesuai dengan rumus berikut. Next. Dengan kata lain, jumlah transfer perusahaan yang sama dengan keuntungan maksimum lebih kecil dari bawah atas atau 0, di mana ada batas atas jumlah yang ditransfer akan terikat oleh batas ini. Di bawah threshold keuntungan, manajemen tidak mendapatkan bonus. Antara threshold atau atas bawah dan ceiling level atau batas atas, keuntungan manajemen mendapatkan bonus yang akan meningkat selama keuntungan perusahaan meningkat. Di atas batas atas, manajemen akan mendapatkan bonus dengan tingkat maksimum konstan yang tidak meningkat selama keuntungan meningkat di atas batas. Next. Dalam formula Heli, batas bawah adalah $1 juta, batas atas adalah $2.500.000 dan PT adalah 2%. Sehingga manajer akan mendapatkan bonus sampai perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 1 juta. Kemudian manajer akan mendapatkan 2% dari keuntungan perusahaan yang kurang dari 1 juta, maksimal 30.000. 2% dikali 2.500.000 dikurang 1 juta. Jika perusahaan memperoleh keuntungan 2 juta, manajer akan menerima bonus sebesar $20.000. 2% dikali 2 juta dikurang 1 juta. Jika perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 5 juta, bonus akan menjadi maksimal, yaitu 2% dikali 2.500.000 dikurang 1 juta, yakni $30. Next. Batas bawah ditetapkan untuk mengurangi risk aversion dengan memotivasi manajer untuk memperoleh keuntungan yang melibatkan beberapa pengambilan risiko. Batas atas cenderung mencerminkan harapan memegang saham dari tingkat keuntungan yang berkelanjutan. Heli merumuskan aturan keputusan berdasarkan parameter yang ditetapkan dari rencana. Ketika laba sebelum akrual diskresioner secara signifikan berada di bawah batas bawah, manajer akan memiliki insentif untuk take a bet, yaitu untuk membuat akrual diskresioner negatif dalam rangka menghapus keuntungan sebanyak mungkin dengan harapan bahwa
laba yang dilaporkan periode berikutnya akan berada di atas batas bawah. Ketika keuntungan berada di atas batas bawah, manajer akan berekspektasi untuk membuat akrual discretional atau positif dalam rangka maksimalkan bonusnya. Namun jika rencana bonus menggunakan batas atas dan laba sebelum akrual discretioner, secara substansial berada di atas batas itu. Setiap akrual discretioner positif akan hilang karena keuntungan di atas batas atas tidak akan dikompensasi. Oleh karena itu, manajer akan memiliki insentif untuk membuat akrual negatif untuk batas atas rencana tersebut. Akrual ini dapat dibalik untuk meningkatkan bonus di masa depan. Next. Menunjukkan tingkat akrual yang akan diprediksi memberikan tahapan rencana bonus. L adalah batas bawah atau threshold keuntungan. Perusahaan harus memperoleh keuntungan di atas batas bawah ini jika ada distribusi ke bonus pool. U adalah batas atas atau ceiling di mana keuntungan tambahan tidak akan menarik bonus. K adalah akrual maksimum yang mungkin dan minus K adalah akrual minimum yang mungkin. Next. Dalam penelitian selanjutnya, Holthausen, Larker, dan Sloan memeriksa perilaku manajerial menggunakan data privat mengenai rencana kompensasi manajemen perusahaan. Mereka menemukan hasil yang mengkonfirmasi temuan Healy, kecuali bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa manajer take a bet ketika keuntungan berada di bawah ambang batas. Healy, Kang, dan Palepo memperluas hipotesis penelitian terkait rencana bonus dengan memeriksa efek dari perubahan dalam prosedur akuntansi pada gaji tunai dan kompensasi bonus dari CEO. Mereka menguji apakah ada hubungan statistik antara faktor-faktor ini dengan laba perusahaan. Setelah perubahan dari metode FIFO ke LIFO dan dari accelerate ke slackline, perubahan dari metode FIFO ke LIFO menurunkan reported profit dan perubahan dari metode accelerate ke slackline meningkatkan reported profit. Next. Healy, Kang, dan Palepo menemukan bahwa setelah perubahan prosedur akuntansi, pemberian gaji dan bonus didasarkan pada keuntungan yang dilaporkan sebenarnya. Dan kata lain, tidak ada penyesuaian atau perubahan pada prosedur akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa skema kompensasi manajemen tidak menghilangkan manipulasi pilihan akuntansi manajerial. Penelitian Healy, Kang, dan Palepo menunjukkan bahwa meskipun manajer memiliki kesempatan untuk mengubah prosedur akuntansi setelah kejadian, dan dengan demikian kompensasi mereka dihargai, manfaatnya cenderung kecil. Hal ini mungkin menjelaskan sikap yang diambil oleh komite kompensasi bila tidak sepenuhnya menyesuaikan perubahan prosedur akuntansi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maita. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ada memperbaiki spesifikasi biaya politik. Next. Saran kedua, Watts dan Zimmerman dibuat untuk meningkatkan kekuatan tes teori positif adalah untuk meningkatkan spesifikasi variabel biaya politik dengan menggunakan sampel dari perusahaan Australia, Godfrey dan Jones, menyelidiki insentif bagi perusahaan untuk melakukan smooth reporting laba operasi. Mereka memperkirakan bahwa selama periode yang memungkinkan untuk mengklasifikasikan item tidak biasa yang berulang sebagai extraordinary, manajer akan mengklasifikasikan item tidak biasa yang berulang sebagai extraordinary. Manajer akan mengklasifikasikan item ini dengan cara mengurangi ketidakstabilan laba operasi, yaitu the focus of public attention, dalam rangka mengurangi biaya politik. Next. Mereka juga berpendapat bahwa dalam konteks multi periode, mereka cenderung untuk smoothing
laba operasi daripada menurunkan profit mereka, kemungkinan puncak keuntungan masa depan dapat diturunkan. Konsisten dengan prediksi mereka menemukan bahwa manajer perusahaan dengan tenaga kerja yang sangat berserikat dan oleh karena itu tunduk pada biaya politik yang berhubungan dengan tenaga kerja, berusaha untuk mempengaruhi probabilitas transfer kekayaan dengan melakukan smoothing reported net operating profit dengan mengklasifikasikan keuntungan dan juga kerugian sebagai extraordinary atau operating. Next. DeAngelo juga mengamati bahwa pemegang saham biasanya lebih menyukai pendapatan yang kecil daripada kinerja harga saham sebagai bukti politis untuk pengendalian perusahaan. Ia juga berpendapat, kemungkinan memprediksi bahwa selama kampanye pemilihan, yaitu keuntungan tak terduga, akan positif karena manajer akan melaporkan keuntungan yang favorable dan mencoba untuk meningkatkan kesempatan mereka untuk memenangi pemilu dengan menggunakan kebijakan mereka untuk memanipulasi laporan akuntansi. Dan juga ditemukan bahwa selama pemilu, manajer melaporkan laba yang secara material melebihi yang telah dilaporkan pada tahun sebelumnya. Pada saat yang sama pula, adanya peningkatan laba tidak berhubungan dengan peningkatan arus kas. Hasil ini kontras dengan bukti dari Liberty dan Zimmerman. DeAngelo menunjukkan bahwa mereka mungkin konsisten dengan pembedaan insentif untuk memantau manipulasi akuntansi manajemen. Next. DeAngelo juga menemukan bahwa berhasil di tahun pertama mereka, tetapi pada tahun selanjutnya adanya perubahan keuntungan yang sangat signifikan. Hal ini kemudian dapat dilihat oleh manajer baru sebagai bukti bahwa ketika mereka telah menempatkan kontrol perusahaan itu dalam kesulitan. Namun, hal ini dapat diatasi dengan cara keterampilan manajemen mereka. Wong juga mempelajari pengaruh biaya politik dan kontrak utang pada pilihan akuntansi untuk kredit pajak ekspor yang tersedia di New Zealand. Sampai dengan tahun 1985, rezim pajak di New Zealand memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang menghasilkan keuntungan ekspor. Antara tahun 1980 dan 1985 ada tekanan yang signifikan untuk pencabutan aturan tersebut, yang didasarkan pada premis bahwa bisnis besar tidak membayar pajaknya. Wong juga berpendapat bahwa cara di mana kredit pajak ditanggungjawabkan selama periode ini dipengaruhi oleh biaya politik. Next. Tersedianya dua metode yang untuk memperhitungkan kredit, yaitu metode yang pertama adalah metode pengurangan pajak atau the tax reduction method, di mana kredit itu dikurangkan dari biaya perpajakan, dan yang kedua yaitu metode kredit ke penjualan atau the credit to sales method, di mana pajak penghasilan ditampilkan sebagai angka kotor karena kredit pajak dibagikan langsung kepada penjualan. Next. Meskipun laba setelah pajak untuk setiap periode identik menurut metode, yaitu sehingga pilihannya adalah intraperiod, TRM juga memiliki efek untuk menurunkan tingkat pajak secara keseluruhan, yakni beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak, dan juga interest coverage ratio relatif dengan CSM. Dan Wong juga menguji menggunakan 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu perusahaan dengan
tarif pajak yang dilaporkan rendah lebih cenderung menggunakan CSM. Yang kedua, perusahaan dengan jumlah besar kredit pajak ekspor lebih cenderung menggunakan CSM. Dan hipotesis yang ketiga yaitu perusahaan besar lebih cenderung menggunakan CSM. Next. Dengan menggunakan ukuran yang secara eksplisit menghubungkan biaya politik tertentu terhadap efek pada pilihan kebijakan akuntansi, Wong juga meneliti sejauh mana biaya politik dapat mempengaruhi perusahaan di New Zealand untuk secara sukarela mengungkapkan data current cost sebagai pelengkap laporan keuangan biaya historis atau CCA, Current Cost Accounting, pada umumnya melaporkan laba yang lebih rendah daripada Historical Cost Accounting. Hasil dari penelitian Wong konsisten dengan pandangan bahwa perusahaan tunduk transfer kekayaan dengan cara pajak dan peraturan pemerintah yang berupaya untuk mempengaruhi probabilitas transfer tersebut melalui pilihan akuntansi, yakni Voluntary Disclosure of Supplementary Current Cost Financial Statement. Dengan demikian pula, Lemke dan Page menemukan dukungan untuk hipotesis biaya politik ketika mereka memeriksa tanggapan perusahaan UK terhadap persyaratan wajib untuk menghasilkan akun CCA. Mereka juga menemukan bahwa insentif biaya politik juga mempengaruhi pajak sudah cukup mampu menjelaskan. Next. Salah satu studi hubungan antara biaya politik dan juga kebijakan akuntansi yang paling terkenal adalah paper Jones tahun 1991 yang menyelidiki apakah manajer perusahaan itu tunduk terhadap pajak impor internasional Trade Commission. Di antara tahun 1980 dan juga 1985, perusahaan di US memanipulasi akrual akuntansi mereka dalam rangka menunjukkan kebutuhan mereka akan dukungan pemerintah. Jones juga berpendapat bahwa kombinasi dari pilihan-pilihan kebijakan akuntansi dan estimasi dapat digunakan untuk menurunkan keuntungan dalam rangka menunjukkan kebutuhan mereka. Jones juga menemukan bahwa pada saat penyelidikan, perusahaan sampel memiliki akrual diskresioner negatif yang dapat menurunkan keuntungan. Namun, nyatanya, mereka tidak memiliki akrual diskresioner negatif di tahun-tahun sebelumnya atau setelah dilakukan investigasi tersebut. Next. Dengan menggunakan data di 72 perusahaan yang terdaftar di Australian Stock Exchange, yang sekarang disebut sebagai Australian Securities Exchange, Pancapakesan dan McKinnon menguji validitas menggunakan ukuran perusahaan sebagai ukuran paparan biaya politik. Variabel yang mereka teliti adalah market share, industry membership, capital intensity, number of employed, number of shareholders, social responsibility disclosure, level of press coverage, and firm size. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa semua variabel yang diperiksa terlibat dalam visibilitas politik dengan pengecualian dalam industri membership dan capital intensity. Dengan demikian, adanya pengujian mereka dapat mendukung penggunaan ukuran perusahaan sebagai ukuran paparan biaya politik. Dengan menguji hipotesis kontrak yang efisien,
Sepanjang literatur penelitian juga menyelidiki pilihan akuntansi. Telah ada beberapa penelitian yang secara signifikan menyelidiki perspektif kontrak efisien. Literatur ini berkonsentrasi terutama pada pemilihan prosedur akuntansi yang efisien, yakni keputusan akuntansi oleh manajemen dan pada perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kapitalisasi bunga. Next. Apa sih pengertian dari kapitalisasi? Pengertian dari kapitalisasi ialah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap dipakai untuk meningkatkan kapasitas atau efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Zimmer juga memberikan teori yang menjelaskan mengapa perusahaan akan mengkapitalisasi bunga daripada beban. Adalah dalam rangka mengurangi biaya kontraknya. Teorinya tersebut berlawanan dengan penelitian sebelumnya pada kapitalisasi atau expensing of interest for ex post, yaitu setelah adanya fakta alasan oportunistik. Next. Zimmer juga berekspektasi bahwa kontrak ex ante antara perusahaan dan pelanggan yang cost plus menyebabkan kapitalisasi bunga ditunjukkan untuk dua alasan. Alasan yang pertama, yakni meskipun kapitalisasi biasanya meningkatkan bonus manajer, Komite Kompensasi Manajemen akan memperbolehkan kapitalisasi bunga dan menutup pendapatan melalui kontrak cost plus. Alasan yang kedua, yakni penerapan yang konsisten dalam mengkapitalisasi bunga pada proyek yang dibiayai secara khusus akan menghemat waktu dalam melakukan negosiasi dengan auditor dan customer cost investigator. Zimmer juga menguji sebuah hipotesis oportunisme ex post yang menyatakan bahwa kapitalisasi lebih memungkinkan pada saat perusahaan-perusahaan memiliki leverage yang lebih tinggi, karena kapitalisasi tersebut dapat menyebabkan meningkatnya reported profit serta pengurangan dalam leverage. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan kepala eksekutif. Next. Dekhow dan Sloan menguji apakah horizon problem akan memotivasi CEO di tahun terakhir mereka untuk meningkatkan reported short-term profit performance dan juga bonus mereka dengan melakukan cutback pada beban R&D. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa CEO menghabiskan lebih sedikit beban R&D di tahun terakhir mereka. Namun, efek dari kompensasi manajemen diturunkan melalui kepemilikan saham CEO. Selanjutnya, tidak ada bukti bahwa penurunan expenditures berhubungan dengan kinerja perusahaan yang buruk ataupun pengurangan investasi dari waktu ke waktu. Bahkan, pada tahun pertama CEO baru, beban R&D itu meningkat. Next. Dalam studi Dekhow dan Sloan, menunjukkan bahwa kontrak manajemen dapat menyeimbangkan insentif berbasis saham dan berbasis laba untuk memastikan bahwa upaya untuk mentransfer kekayaan
dari shareholders kepada manajer sebagian besar tidak efektif. Maka dengan demikian, akuntansi dan persyaratan kontrak lainnya dapat mengurangi biaya keagenan ketika insentif mereka oportunismenya kuat. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai studi lain. Next. Untuk menanggapi West dan Zimmerman terkait penelitian tambahan untuk menyelidiki motivasi pada pilihan akuntansi, Skinner menyelidiki apakah penjelasan tradisional dari pilihan akuntansi yang berdasarkan kontrak yang ada dalam pengambilan keputusan yang oportunistik telah mengabaikan penjelasan lain yang mungkin, yakni bahwa akuntansi mencerminkan investasi, produksi, serta peluang pembiayaan perusahaan. Dengan menggunakan data dari US, Skinner menguji apakah keputusan akuntansi dapat berkorelasi dengan variabel kontrak atau dengan variabel yang mewakili atribut ekonomi yang mendasari perusahaan. Misalnya, kesempatan untuk pertumbuhan. Ia menemukan bahwa atribut ekonomi perusahaan mempengaruhi sifat utang dan kontrak kompensasi manajemen, serta bahwa variabel kontrak tradisional oportunistik berkaitan dengan pilihan kebijakan akuntansi. Dia hanya menemukan biaya yang terbatas pada hubungan langsung antara atribut ekonomi yang mendasari dan keputusan akuntansi. Next. Selanjutnya pembahasan yang ke-10 yaitu mengevaluasi teori. Next. Meskipun perkembangan teori akuntansi positif telah diterima oleh banyak akademisi, hal ini adil untuk dikatakan bahwa teori akuntansi positif tidak diterima dengan baik oleh semua, dengan berkonsentrasi pada pertanyaan positif daripada pertanyaan normatif. Howieson berpendapat bahwa akademisi saat ini mengabaikan resiko yang berperan sangat penting di dalam masyarakat. Sebaliknya, menurut Schaefer berpendapat bahwa akademisi memberikan masukan yang sangat berharga untuk proses pengawasan dan memastikan bahwa regulator yang pertama dapat memahami serta memprediksi dampak ekonomi serta sosial dari standar akuntansi yang alternatif, dan yang kedua menginformasikan mengapa manajer membuat pilihan akuntansi tertentu dengan apakah itu benar-benar berdasarkan adanya oportunisme yang mendorong pilihan-pilihan atau sebelumnya ada kontrak efisien. Menurut Schaefer, menunjukkan bahwa akademisi harus fokus pada penelitian akuntansi positif sebagai masukan untuk proses penetapan standar. Kritik utama lainnya dari teori akuntansi positif terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama ada kritik metodologis dan statistik, dan yang kedua kritik filosofis. Next. Kritik metodologis dan statistik. Next. Yakni sebuah kritik utama dari teori akuntansi positif adalah bahwa bukti empiris yang berkaitan dengan penjelasan pilihan kebijakan akuntansi dan efek pada harga saham serta kontrak perusahaan masih lemah dan tidak meyakinkan. Secara spesifiknya, kritik metodologi dan statistik ini meliputi 5 hal. Yang pertama, yaitu variabel penjelas dalam beberapa penelitian tidak signifikan dan tidak dapat diprediksi. Variabel yang kedua, kekuatan prediksi dari model hipotesis rendah. Ketiga, adanya kolinearitas antara variabel kontrak. Keempat, model cross-seksional kurang spesifik, dan yang terakhir yaitu ukuran seperti ukuran perusahaan untuk mengoperasikan biaya politik tidak didefinisikan dengan baik dalam arti teori.
atau dalam arti pengukuran adanya kesalahan di dalam variabel. Next. Menurut Christie, ia juga menguji hipotesis secara statistik bahwa teori akuntansi positif dapat menjelaskan pilihan prosedur akuntansi dengan menggabungkan hasil tes oleh studi yang sudah diterbitkan sebelumnya. Dia juga menyimpulkan bahwa ada 6 variabel dari penelitian akuntansi positif yang secara konsisten menunjukkan signifikan secara statistik, yakni variabel yang pertama adanya kompensasi manajerial, yang kedua cakupan bunga, yang ketiga pengaruh, yang keempat ukuran, yang kelima batasan dividen, dan yang keenam terakhir adalah resiko. Next. Yang kedua kita akan membahas mengenai kritik filosofis. Next. Kritik filosofis sejak kemunculan sebagai model alternatif teori normatif, teori akuntansi positif telah mengalami kritik filosofis. Menurut Tinker, Merino, dan Denmark, menyarankan bahwa teori akuntansi positif bertentangan dengan klaim value laden, karena penelitian memilih topik yang akan diselidiki dan metode serta asumsi yang akan diterapkan. Sedangkan menurut Christensen, mencirikan teori akuntansi positif bukan sebagai teori akuntansi, tetapi sebagai sosiologi akuntansi, karena ia berkonsentrasi pada perilaku manusia bukan pada perilaku entitas akuntansi. Sejumlah makalah telah memberi pandangan bahwa metodologi teori akuntansi positif tidak dengan tujuannya yang dimaksud untuk melayani, dalam berkonsentrasi untuk mengkritisi paper asli dari Watts dan Zimmerman, kritikus telah mengabaikan peninggalan bukti yang mendukung hipotesis dasar dari teori akuntansi positif. Next. Pembahasan yang ke-11 yaitu mengenai masalah untuk auditor. Next. Watts dan Zimmerman memeriksa sejarah audit di Inggris dan juga di Amerika Serikat untuk menguji apakah audit dituntut untuk mengurangi biaya keagenan serta meningkatkan nilai perusahaan atau hanya memenuhi persyaratan hukum saja. Menurutnya, menemukan bukti bahwa audit yang ada di dalam sejarah awal koperasi sejak tahun 1200. Audit ini berkembang secara bertahap ke dalam jenis audit yang dibutuhkan oleh The First English Company Act pada tahun 1844. Mereka juga menemukan bahwa perbedaan dalam pengembangan audit profesional antara kedua negara tersebut itu mencerminkan perbedaan pada waktu perkembangan pasar modal di negara kedua tersebut. Bukti mereka mendukung kesimpulan bahwa legislasi memerlukan audit untuk memodifikasi best practice daripada mendorong permintaan untuk audit. Next. Sulit untuk menguji teori tentang permintaan audit menggunakan data yang kontemporer. Karena negara-negara dengan pasar modal yang maju mensyaratkan perusahaan agar terdaftar di public exchange untuk mengungkapkan data keuangan yang sudah diaudit setidaknya setiap tahun. De Angelo berpendapat bahwa auditor yang memiliki reputasi besar seperti Big Four memiliki kualitas yang lebih tinggi dari auditor lainnya karena mereka memiliki lebih banyak kehilangan daripada kegagalan dalam melaporkan pelanggaran yang ditemukan dalam catatan klien. Jika perusahaan audit besar mengkompromikan independensinya pada suatu pemeriksaan untuk menyenangkan klien, reputasinya akan turun dan perusahaan bisa kehilangan semua kliennya. Insentif bagi auditor untuk mengkompromikan independensinya bagi satu klien bergantung pada seberapa pentingnya klien tersebut. Pentingnya klien ini dapat diukur
Pentingnya klien ini dapat diukur sebagai proporsi dari total nilai perusahaan audit yang tergantung pada klien. Next. Menurut Datar, Feldham, dan Hughes berpendapat bahwa laporan keuangan dipercaya bahwa auditor besar memiliki kualitas yang lebih tinggi karena mereka memahami argumen lebih kehilangan daripada mereka juga berpendapat bahwa perusahaan menerbitkan saham pada IPO dengan menggunakan kualitas audit untuk menginformasikan kualitas perusahaan serta sahamnya. Salah satu metode signaling kualitas perusahaan adalah untuk promotor dalam rangka mempertahankan sebagian besar saham. Ini merupakan sinyal yang berharga karena biayanya mahal. Sinyal alternatif untuk saham berkualitas adalah untuk memperkerjakan auditor yang mahal dan berkualitas tinggi. Kualitas untuk promotor untuk mempertahankan sebagian besar saham. Next. Sehingga pada akhirnya para peneliti telah menyempurnakan konsep auditor berkualitas tinggi untuk memasukkan auditor yang mengkhususkan diri dalam industri atau kontrak tertentu. Menurut Creswell, Francis, dan Taylor menemukan bahwa bahkan setelah mengendalikan efek di Big Four, auditor spesialis industri memberi beban biaya audit yang lebih tinggi. Godfrey dan Hamilton menunjukkan bahwa perusahaan dengan beban R&D diskresioner yang lebih tinggi memilih auditor yang khusus pada bidang audit R&D, terutama untuk klien kecil yang tidak harus menggunakan auditor besar. Auditor juga memberikan jaminan bahwa expenditure untuk pertumbuhan R&D telah dilaporkan dengan benar, dan karena itu resiko under investment dapat diturunkan. Next. Pembahasan yang terakhir, yaitu yang ke-12, adalah kesimpulan. Next. Kesimpulan pada bab ini ialah teori akuntansi positif telah menjadi kekuatan utama dalam penelitian akuntansi akademik. Keberangkatan dari pendekatan teori akuntansi normatif sebelumnya terletak pada pengembangan dari model teori pertukaran kontraktual antara orang-orang yang menggunakan angka akuntansi untuk efek imbalan di antara mereka dan dalam pengujian empiris model ini. Next. Para peneliti juga merasakan kebutuhan untuk model pilihan kebijakan akuntansi sebagai penjelasan mengapa akuntan rekening seperti yang mereka lakukan. Pada awal positif penelitian, teori akuntansi mengusulkan agar angka akuntansi akan memainkan peran dalam kontrak yang digunakan untuk meminimalkan biaya hubungan agensi. Next. Sehingga setelahnya, syarat-syarat kontrak yang sudah ditentukan tersebut diusulkan bahwa manajer akan memilih kebijakan akuntansi untuk mentransfer kekayaan kepada manajer atau pemegang saham jauh dari prinsipal dengan siapa kontrak itu ditulis. Penelitian selanjutnya yang digunakan model yang lebih spesifik dan bergeser penekanannya pada efisien ex ante selection dari kebijakan akuntansi yang dirancang untuk mengurangi kontrak dan monitoring biaya. Next. Selesai sudah presentasi kelompok kami pada bab ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.